Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiko Nugraha dari mahasiswa Politeknik Informatika. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik pada TV Lestari dengan metode WASPAS. Tujuan saya membuat aplikasi ini adalah untuk mempermudah untuk memilih karyawan terbaik dengan efektif dan efisien. Pertama-tama, sebelum kita masuk itu, kita aktifkan dulu sampel terminalnya sebagai local servernya ya. Setelah aktif, kita masuk ke Chrome untuk membukanya, yaitu pertama https localhost login php. Pada halaman login ini terdapat dua user, yaitu user admin dan user manager. Pertama-tama kita masuk ke user manager terlebih dahulu. Oh iya, ketika password salah, akan muncul tulisan seperti ini, username atau password salah. Jadi kita harus memasukkannya ulang kembali. Dan ya, ini adalah tampilan halaman dari manajer. Sini ada terlihat dashboard dan ringkasan hasil perhitungan WASPAS terbarunya dalam bentuk tabel dan statistik sistem, berapa total karyawannya, total kriterianya yang digunakan. Manajer tersendiri dia itu bisa melakukan perhitungan. Contohnya seperti ini. Dia memilih satu periode, contoh periode 2024-2025, kita klik hitung, maka langsung muncul grafik dan hasil rankingannya. Dan manajer tersendiri itu juga dia tuh yang mengelola user. Di sini manajer bisa menambahkan user. Contoh, misalkan saya menambahkan nama lengkap, saya sendiri. Enggak, jangan deh. Nama lengkap. Jadi kita bisa username-nya. Passwordnya juga. Ulangi passwordnya. Dan pilih role-nya dia tuh akan menjadi apa, admin atau manajer. Di sini saya akan menjadi admin. Dan klik simpan. Maka user berhasil ditambahkan. Kita klik kembali. Dan seperti dilihat, ada satu user lagi yang ditambahkan, yaitu Nabila Jara adalah username Nabila, role-nya sebagai admin. Dan kita di sini juga bisa mengedit jika terjadi kesalahan atau salah input atau lupa password. Mungkin di sini kita bisa misalkan admin tersebut lupa password, kita bisa menggantinya. Misalnya kita ganti dengan lalu tetap sama ya sebagai admin, kita klik simpan. Maka data sudah berhasil diedit dalam passwordnya ya. Dan juga kita bisa menghapus user dari dalam tabel tersebut. Contoh, misalkan ini yang Nabila Jawa ini tidak diperlukan lagi, saya bisa klik hapus. Maka data user di dalam tabel tersebut dapat terhapus. Baik, itu yang bisa dilakukan oleh manajer. Kita lanjut ke admin. Dan ya, di sini adalah tampilan oleh kelola admin. Seperti yang dilihat hampir sama kayak kelola manajer. Di sini ada ringkasan hasil perhitungan WASPAS, statistik, total karyawan, total kriteria, yang berisi 10 karyawan dan 6 kriteria yang digunakan. Yang membedakan di sini, admin itu dia bisa mengelola periode. Seperti kita ingin kelola periode tahun berapa, misalnya terbaru, periode tahun 2028. Dan admin bisa masukkan rewardnya ingin apa, misalkan hadiahnya itu uang tunai 1 juta rupiah. Tidak 2 juta deh, 2 juta rupiah.
Dan kita sini bisa tambah klik, tambah periode, dan otomatis akan bertambah di dalam tabel tersebut. Dan kita di sini juga bisa mengedit ya, misalkan oh salah remote-nya kita ingin ganti, kita bisa menggantinya di sini. Misalkan kita ingin menggantinya menjadi 5 juta rupiah bisa di sini, atau periodenya bisa diganti misalkan jangan 2027, misalkan 2028 dan 2029. Maka untuk ID-nya ini tidak bisa diganti ya, maka kita klik kembali periode, maka periode telah diperbarui. Sebelum yang tadi sebelumnya 2 juta menjadi 5 juta. Dan sini kita bisa menghapus juga, periode yang sudah tidak dipakai. Contoh yang nomor 4 ini, kita klik hapus. Oke. Dan ya, data yang tadinya ada sekarang sudah tidak ada ya. Selanjutnya admin itu bisa mengelola karyawan. Di dalam kelola karyawan itu terdapat tambah karyawan yang berisi dari nick, posisi tanpa bergabung, nama, dan nomor telepon. Di sini kita bisa mengisikan nick. Contohnya aja seperti dengan posisi sebagai karyawan, tanggal bergabungnya, misalkan dia bergabung pada tahun 2024 bulan Maret, yang namanya itu misalkan saya sendiri, nomor telepon bebas ya. Sini kita bisa klik simpan, maka karyawan berhasil ditambahkan. Bisa kita lihat di dalamnya yang tadi sudah kita isi, nick 110245 sudah terisi ya, namanya saya sendiri jika Nugraha, posisi karyawan, nomor teleponnya sudah terisi, dan tanggal bergabungnya. Di sini kita juga bisa mencari karyawan, misalkan karyawannya itu terlalu banyak, jadi kita bisa langsung ketik saja di sini. Contoh, misalnya saya sendiri itu Nugraha, kita klik cari, maka langsung ketemu ya, Ciko Nugraha, karyawan. Nah, di sini kita juga bisa edit juga, ya edit misalkan kesalahan dalam nomor telepon, kita ganti nomor teleponnya menjadi. Nah, setelah kita edit nomor teleponnya, kita perbarui karyawan, maka nomor telepon yang tadinya sebelumnya sudah terganti jadi seperti ini. Dan kita juga bisa menghapus data karyawan yang sudah tidak diperlukan lagi, contohnya seperti ini. Nah, karyawan berhasil dihapus. Nah, yang tadi yang namanya Ciko itu sudah tidak ada di dalam tabel ya. Oh iya, di sini kita juga bisa yang namanya untuk mencetak data karyawan, contoh seperti ini. Nah, untuk ditampilkan tampilan cetaknya seperti ini ya. Sudah dari lapor data karyawan, tanggal cetaknya kapan, ada nama, posisi, nomor telepon, dan tanggal bergabung. Selanjutnya itu ada kelola kriteria. Di sini kita bisa memasukkan kriteria yang kita mau. Di sini kan contoh ada 6 kriteria ya. Misalnya kita tambah di sini kerja keras. Deskripsinya bisa diisi sendiri atau boleh nggak diisi juga nggak apa-apa. Bobotnya kita bisa isi seperti contoh sini kan bobotnya bisa 3, 2, 4, 3, 3, 2. Di sini kita isi bisa sekitar 2. Kita bisa masukkan di sini. Di sini kan dia mau masuk ke mana? Ke benefit atau ke cost. Tapi sini saya beli ke benefit. Kita tambah kriteria. Maaf, sini harus isinya. Ya kelas tambah. Maka sudah terinput ya. Nama kriterianya yang saya tambahkan tadi kerja keras, deskripsi kerja keras, bobotnya 2, dan tipenya adalah benefit. Bisa kita sini juga bisa diedit ya. Misalkan oh nggak mau nih kerja keras atau deskripsinya jangan kerja keras nih, kita bisa edit.
Misalnya kita edit ke, atau bisa juga bobotnya deh kita ganti ke 3, dan misalkan lebih bagus ternyata ke cost, kita bisa menjadi ke cost juga ya, kita perbarui kriteria, maka bisa dilihat yang tadi sebelumnya 2 sekarang sudah menjadi 3, yang sebelumnya benefit sekarang sudah menjadi cost. Di sini juga kita bisa menghapus ya kriterianya, misalkan sudah tidak terpakai lagi, misalnya kerja keras nih, wah sepertinya kurang nih, kita bisa hapus, coba kita klik hapus, maka data yang tadi sudah tidak ada ya yang kerja keras. Nah, di sini juga kita bisa mencetak laporan, cetak laporan ke kriteria. Seperti yang dilihat, ada laporan data kriteria, tanggal kapan cetaknya, jam berapa, namanya, deskripsinya, bobotnya, dan tipenya apa. Di sini sudah tercantum dengan jelas. Ya, tanggalnya juga sudah bisa diperbarui dengan secara langsung. Selanjutnya kita ada di skala kriteria. Skala kriteria itu adalah misal kita memilih kriteria disiplin. Enggak deh, jangan kita tambah aja di kriteria tambahan. Maksudnya, kalau kriteria, nggak hapus dulu. Jadi kita tambah sini di disiplin, nama kriterianya contohnya itu lain. Dan pilih disiplin, nama skala kriteria itu sangat bisa sangat baik dengan nilai skalanya itu 5, bisa baik dengan skalanya itu rentangnya itu saya memilih 1 sampai 5, bisa juga cukup dengan nilai skala kriterianya 3, bisa buruk dengan nilai skala kriterianya 2, dan terakhir sangat buruk dengan nilai skala kriterianya 1. Kenapa sangat begitu 5? Karena tipikal benefit ya, tambah skala kriteria, maka yang tadi kita disuruh input, disiplin sangat baik dengan bobot 5. Disiplin skala kriteria sudah termasuk semua, baik 4, cukup 3, buruk 2, dan sangat buruk 1. Di sini kita juga bisa mengedit ibarat kata yang sangat buruk itu jangan 1, dia samain aja deh 2, kita update supaya dia berhasil diubah dan lihat yang tadi sangat buruk itu 1, sekarang berubah menjadi 2, atau jangan deh kita ubah lagi 1 aja, kita update lagi dan dilihat kembali lagi menjadi 1. Atau bisa juga dihapus dengan kata sangat buruk, misalnya apa sih sangat buruk, kita mencet hapus, dan disiplin yang sangat buruk itu sudah tidak ada, jadi 5, 4, 3, 2. Namun saya nggak mungkin ya, cuma 4 sekali, jadi saya tulis 1 lagi di sini sangat, ini nggak usah dibawa ya. Seperti itu tadi, tambah edit dan hapusnya ya dalam skala kriteria. Selanjutnya kita itu ada di nilai karyawan. Baik, selanjutnya itu kita ada di nilai karyawan ya. Contoh ya itu karyo, periode dari segi buat 2009, tapi sekarang sampai tanggung jawab itu baik, produktivitas itu cukup, inisiatifnya itu baik, kerjasamanya itu baik, dan jumlah perlambatannya cukup ya. Dan kita ditambah nilai, dan coba kita lihat ditambah, terus misalkan ya selamat ya,
skenario terlambatannya 3, dan dengan karyawannya yang kedua itu Sunarman, disiplinnya 5, tanggung jawabnya 3, produksinya 4, inisiatifnya 5, kerjasamanya 4, dan jumlah terlambatannya 3. Kita sini juga bisa klik hapus, kita klik hapus, tapi lagi periodenya. Maka tadi Sunarman yang ada di Kantabes sekarang sudah tidak ada. Baik, selanjutnya kita coba ke perhitungan. Kita pilih periode 2028-2029. Kita klik itu. Karena karyawan cuma satu, maka karyalah yang peringkat pertama. Namun saya ada contoh yang 10 karyawan. Ini sebagai contoh, periode 2024-2025. Kita klik itu. Dan maka dilihat grafiknya dari naik sampai ke turun, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dilihat peringkat satunya itu ya yang pertama itu timbul dengan skor akhir itu 8,62, dia itu peringkat pertama, dan nilai terkecilnya itu Sunarjo dengan 3,60 dengan peringkat 10. Jadi dilihat grafiknya bapak dengan skor tertinggi dan terkecilnya dengan Sunarjo. Di sini kita juga bisa cetak. Nah, seperti yang dilihat, admin bisa mencetak, admin dan manajer itu bisa mencetak hasil perhitungan ya, laporan peringkat karyawan, metode waspas. Nama karyawan 10 karyawan dengan untuk pertamanya dengan skor tertingginya 8,62, nilai terkecilnya 3,60. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.